Halo, halo Revoniers, selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back to Revoyu Mini Course Data Analytics. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Coba dong diramein lagi nih kolom live chatnya. Wah, seru banget ya. Udah pada saling sapa dari sebelum sesinya mulai, keren banget. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di malam hari ini, dimanapun kalian berada, semuanya sehat-sehat terus ya, dan juga pastinya semangat terus supaya kita bisa ikutan sesi hari ini dengan lancar. Nah, sambil menunggu nih teman-teman peserta lainnya untuk bergabung juga supaya nanti bisa sama-sama dengerin bareng-bareng ya sesi hari ini, sambil aku membuka sesinya dulu ya teman-teman. Jadi hari ini teman-teman bakalan ada practical simulation part 2, part kedua, serta Q&A session, di mana hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu tools lagi nih di bidang data analytics, khususnya tentang data visualization ya. Jadi yang penasaran, ayo boleh disiapin catatannya, dan yang mau ikutan simulasi boleh disiapin laptopnya teman-teman. Tapi jangan khawatir, mungkin teman-teman di sini ada yang masih dalam perjalanan pulang atau laptopnya belum siap, nggak apa-apa, teman-teman bisa disimak dulu aja ya penjelasannya supaya nanti bisa tetap dapetin insight-insight di malam hari ini. Nah, kalian akan ketemu lagi dengan Kak Regita Hikmatuz Zakia yang sekarang bekerja sebagai data analis expert, dan Kak Regita ini merupakan salah satu instructor yang mengajar di Full Stack Data Analytics Program. Mungkin di sini ada yang udah daftar ke Full Stack, nanti bisa ketemu juga sama Kak Regita di kelas Full Stack-nya ya teman-teman. Dan agendanya hari ini bakal belajar apa aja? Nanti teman-teman akan ada practical simulation bersama dengan instructor mengenai Looker Studio. Jadi nanti boleh ya disiapin nih link untuk teman-teman yang mau ikutan simulasi. Tadi udah di-share juga di grup. Nanti boleh dibantu share ulang juga sama kakak support squad. Terus ada Q&A session tentang materinya. Dan terakhir seperti biasa mau ingetin tentang tugas. Nah jadi teman-teman nanti kalau punya pertanyaan seputar sesinya boleh langsung ditulis aja ya. Nanti bisa kita bantu pilih dan bacakan di akhir sesi. Alright, langsung kita mulai nih ke practical simulation part kedua. Teman-teman, hari ini untuk simulasi data visualisasi ya, teman-teman boleh nih siapin dulu datasetnya yang kemarin sempat kita cleaning ataupun bersihkan bareng-bareng supaya nanti bisa divisualisasikan. Tapi tenang aja, kalau kemarin belum sempat selesai cleaning atau mungkin bahkan ada yang belum hadir di sesi kemarin, nanti bakalan di-share juga dataset yang sudah bersih gitu ya, supaya teman-teman bisa langsung ikutan praktik simulasi di malam hari ini. Nanti kakak support squad juga boleh share link dataset yang sudah dibersihkan untuk teman-teman yang mau ikutan simulasinya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung panggilkan dulu Kak Regita untuk menyapa juga ya teman-teman yang udah hadir. Halo, selamat malam Kak Regita. Halo, selamat malam semuanya. Gimana nih Kak, hari ini kita ketemu lagi, kabarnya sehat? Sehat, aku harap teman-teman juga sehat ya. Cita juga sehat kan? Sehat dong pastinya, dan udah nggak sabar, udah pada semangat juga kayaknya mau dengerin sesi simulasi. Jadi mungkin aku bisa langsung serahkan sesinya ke Kak Regita ya. Mungkin kalau mau share screen dulu materinya boleh Kak. Nanti Oke. teman-teman jangan lupa siapin catatannya atau mau sambil siapin cemilan juga boleh ya. Biar makin semangat nih kita belajar hari ini. Oke, nah jangan lupa teman-teman datasetnya disiapin dulu. Kalau kemarin belum sempat bersihin datasetnya, nanti bisa pakai dataset yang dibagikan sama kakak support squad ya. Ini dia materinya Kak Regita, sudah siap juga. So, untuk Kak Regita, boleh langsung dimulai nih Kak sesinya. The floor is yours. Thank you Cita. Oke, kita mulai ya hari ini. Hari ini kita bakal fokus ke topik yang baru, tapi masih sangat berhubungan ya dengan topik yang kemarin. Kemarin kita ngebahas bagaimana data analytics dilakukan secara langsung, kita simulasi bareng, kita hands on bareng pakai spreadsheet ya. Tapi untuk hari ini kita lebih canggih lagi nih alatnya. Jadi kita menggunakan yang namanya Looker Studio. Nanti bakal kita bahas lebih detail apa itu Looker Studio, seperti apa tampilannya, kegunaannya untuk apa, dan sebagainya. Jadi kita pengen goal-nya atau objektifnya hari ini adalah memahami penggunaan Looker Studio untuk visualisasi data. Dan juga ketika kita udah memahami nih, diharapkan dengan kelas hari ini teman-teman bisa banget nih mencoba menggunakan
laptop teman-teman sendiri, menggunakan internet, bisa membuat dashboard. Jadi dashboard atau kumpulan visualisasi data. Nanti akan diajarin ya bagaimana step by step-nya. Nah, perkenalan lagi mungkin ada yang baru datang hari ini. Jadi perkenalkan namaku Regita Zakia, sudah bekerja di beberapa tempat selama 4 tahun terakhir di bidang data khususnya, dan sudah mengajar di Revoyu selama sekitar 2 tahun. Jadi, data analytics instructor gitu. Dan background aku sendiri memang dari statistics. Jadi lumayan dekat ke statistics. Nah, tapi sebelum kita masuk banget ya tentang Looker Studio, aku nih pengen memberikan suatu, tambahan ilmu untuk teman-teman. Khususnya sekarang kan udah sering banget ya ketika kita ngomongin kegiatan sehari-hari, pasti denger AI itu bukan sesuatu hal yang, jarang, ya kan. Sering banget kita mendengar AI, semuanya AI gitu. Kita butuh, bikin visualisasi poster, kita bisa request ke AI. Kita tinggal bilang tuh, AI tolong dong, lakukan ABCD." Nanti dia akan menunjukkan suatu gambar gitu. Bisa juga kita tanya ke AI, "AI tahu nggak pendapat tentang," eee, mungkin yang susah apa ya, "Tahu nggak pendapat regresi linear?" Gitu. Atau mungkin, teman-teman pengen pengen konsul ya, quote on quote, atau pengen bertanya nih, "Hai AI, gimana nih, menurut kamu kalau aku punya 2 pilihan, pilihan A dan pilihan B?" Jadi AI itu sesuatu yang sudah ada di sekitar kita sehari-hari. Nah, bisa dipakai apa aja, ada banyak sekali gitu, dan salah satunya itu digunakan untuk analytics atau digunakan untuk data analisis. Jadi, bagaimana sih kita sebagai analis nanti, sebagai orang yang, dekat dengan teknologi, itu bisa menggunakan AI agar membantu kita sebagai data analis gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 2 hal. Jadi yang pertama, kita bisa bertanya, kita bisa ask questions. Yang kedua, kita bisa request to do something, alias nyuruh AI gitu. Kalau kita bertanya, biasanya tuh kita pengen tahu pendapat gitu, atau kita pengen tahu, sesuatu yang baru, pengen tahu perspektif yang baru. Sebagai contoh, di sini kita tuh ada, gambaran ya, ada screen capture, kita tanya nih ke AI, yaitu ChatGPT, teman-teman juga pasti udah sering, mendengar ChatGPT, mungkin sudah menggunakannya juga. "Hai ChatGPT, how can I make a regression with ordinal dependent variable?" Jadi dia bertanya nih, ChatGPT, bagaimana sih caranya aku membuat regresi dengan variabel ordinal dependent? Nah, regresi dengan ordinal dependent variable itu adalah salah satu, eee, hitungan ya, salah satu formula di statistika yang dia lumayan, advance, yang dia canggih, dia nggak dipakai ke sehari-hari gitu. Kalau sehari-hari kan kita hitungannya paling rata-rata, modus, median gitu ya. Tapi kalau regresi dengan ordinal dependent variable itu sesuatu yang tidak kita dengar sehari-hari. Ya, katakanlah kita pengen tahu ke ChatGPT, kita pengen nanya, bagaimana sih cara membuatnya dan apa sih model regresi, apa sih regresi dengan ordinal dependent variable. Nah, dia akan menjelaskan nih, regresi adalah bla 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 dengan sangat jelas, dengan sangat lengkap. Nah, mungkin ketika dulu kita, mencari mencari jawaban, mencari ilmu baru tentang analytics, tentang statistika, itu kan tidak lewat GPT ya, tapi biasanya kita buka buku, atau mungkin, mendengarkan kuliah dari dosen gitu. Tapi sekarang dengan adanya AI itu kita kebantu. Dengan mudah kita mencari itu di ChatGPT dan dijelaskan dengan bahasa yang
seperti conversation, seperti, obrolan sehari-hari aja gitu. Jadi ini adalah salah satu kegunaan GPT untuk analisis. Lalu yang kedua, bisa juga kita menyuruh ya, kita menyuruh si AI ini untuk melakukan analisis. Nah, sebagai contoh ini kita lihat ya ada suatu spreadsheet, terus ada, alamatnya adalah 30 Main Street, Brooklyn, New York, USA. Katakanlah sebagai analis teman-teman tuh pengen menganalisis, pengen membuat datanya lebih rapi. Kan ini datanya masih belum rapi ya karena masih banyak koma-komanya, belum terkelompok menjadi kategori gitu. Nah, kita mau rapikan itu, kita bikin state, country, street, dan city. Di sini dia akan bisa mengelompokkan ya, si AI-nya tuh membantu kita untuk mengelompokkan alamat yang tertera menjadi kategori tertentu. Contoh city-nya apa? City-nya atau kotanya itu adalah Brooklyn. Yang mana Brooklyn gitu, Brooklyn itu tertulis di posisi kedua. Jadi setelah koma ada Brooklyn. Ditulis di sini Brooklyn. Bagaimana caranya kita ngasih tahu kalau kita pengen mengambil city di sini? Kita menggunakan suatu fungsi yang namanya GPT extract. Nah, tetapi ada yang perlu digarisbawahi ya, GPT extract itu tidak bisa kita gunakan langsung sekarang. Jadi kalau teman-teman sekarang pada buka spreadsheet, terus menulis GPT extract gitu, itu pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan fungsi itu, teman-teman harus install suatu extension atau suatu, tambahan yang harus di-install, gitu. Nah, jadi untuk bisa menggunakan AI yang sampai kita bisa nyuruh-nyuruh dia, itu ada suatu alat yang harus teman-teman pasang gitu di spreadsheet-nya, oke. Nah, untuk materi yang lebih detail ada beberapa contoh nih, ada 2 contoh, tetapi materi yang lebih detail lagi, untuk how to use GPT for analytics ini juga di-cover, di kelas Revoyu ya. Jadi harusnya sih, untuk ini kita bisa belajar lebih detail nanti, begitu. Nah, fungsinya di sini ada 2 yang kita tampilkan, yaitu GPT extract seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kita pengen mengekstrak. Kita pengen mengambil suatu, data dari yang tertulis, kita kelompokkan masing-masing. Kenapa harus pakai GPT sih? Bukannya lebih enak kita tulis ya, manual? Tentu saja ketika datanya cuma satu lebih enak manual ya, karena kita tahu, oh country-nya pasti USA, city-nya yang Brooklyn, gitu. Tetapi untuk case ketika kita punya data sangat banyak, katakanlah ada 10.000, tentu nggak mungkin ya kita melakukan satu persatu, mengelompokkan dan sebagainya. Jadi GPT extract ini bisa sangat membantu untuk mengambil ekstrak atau isi dari data kita. Bisa juga kita pakai fungsi yang lain namanya GPT format. Format itu berarti kita ingin mengganti format. Sebagai contoh di sini ada kolom A, ada date in any format. Tanggal dalam bentuk format macam-macam. Ada yang formatnya tertulis Januari 10 TH 2010. Ada yang, dalam format 12 _ 25 _ 2015. 3:45 PM. Ada juga yang AUK 1 2019. Jadi macam-macam sekali formatnya, tapi esensinya sama, dia tuh pengen menunjukkan tanggal.
Nah, teman-teman, data seperti yang ada di kolom A, seperti yang kita lihat sekarang, itu bukan data yang rapi. Kenapa bukan data yang rapi? Kenapa bukan data yang clean? Seperti yang kita bicarakan di pertemuan kemarin ya. Karena di sini kita bisa lihat ya secara langsung bahwa, eee, bentukannya atau formatnya tuh sangat nggak menentu gitu setiap barisnya. Nggak sama, ada yang, Januari 10 TH, 1225, dan sebagainya. Ketika kita ingin membersihkan data, jangan lupa yang paling penting adalah formatnya harus sama. Jadi dalam kasus ini kita membuat kolom baru untuk data di kolom A yang mau kita bersihkan. Kita ganti tanggal-tanggal yang ada ya, itu menjadi, formatnya ISO. Jadi format yang sudah terstandar secara internasional. Seperti apa? Seperti ini. Jadi satu tuh berarti, bulan ya, bulan, garis miring, tanggal, garis miring, tahun. Jadi bulan, tanggal, tahun. Nah, yang bawah pun juga sama, bulan, tanggal, tahun, semuanya sama, gitu. Jadi ini adalah fungsi untuk membuat format lebih mudah, lebih, gampang. Nggak perlu kita secara manual ganti satu persatu, gitu. Jadi itu adalah salah satu, bantuan dari GPT yang bisa kita lakukan di analytics. Nah, sebelum masuk ke, eee, materi kita yang hari ini, yaitu tentang visualisasi, ingin aku garis bawahi ya teman-teman, meskipun sepertinya kayak kebantu banget nih, kita butuh ilmu baru tinggal cari di GPT, kita butuh istilahnya asisten untuk bersih-bersih data, mereka juga ready si GPT, tapi jangan lupa bahwa kita sebagai analis menggunakan GPT itu sebagai, tools, sebagai alat, sebagai bantuan aja ketika kita benar-benar tidak ada bantuan lain. Bukan sebagai asisten yang 24 jam dalam sehari harus ngebantu kita gitu. Jadi harus dari kitanya dulu nih yang lebih pinter dari GPT, baru kalau kita benar-benar nggak tahu, kita bisa tanya ke GPT. Gitu. Kita bisa tanya ke AI. Jadi yang harus digarisbawahi adalah harus punya mindset itu sebagai data analis nanti. Gitu. Jadi ini adalah materi yang penting sekali karena kita tuh di Revoyu sangat mengedepankan gimana caranya agar, eee, kita tetap, apa ya, tetap mengikuti tren, tapi kita jauh lebih pinter dari tren tersebut. Oke. Udah habis tentang GPT, jadi kita bisa masuk ke visualisasi. Jadi ini adalah inti dari, eee, materi kita hari ini. Visualisasi itu berarti gambaran. Apa yang digambarkan? Datanya. Data kita gambarkan ada 4 cara atau 4 tujuan. Ada yang tujuannya kita menggambarkan hubungan, relationship. Ada juga tujuannya untuk membandingkan, comparison, atau distribution, atau composition. Jadi ada 4 tujuan gitu ya, tergantung tujuan kita mau ngapain. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Di sini tuh kita punya satu jenis grafik, satu jenis chart yang namanya line chart. Line chart itu berarti grafik garis, karena bentuknya seperti garis ya dalam bentuk line. Terus kalau kita lihat di sini yang harus kita lihat itu setiap grafik, setiap visualisasi data itu wajib punya title atau, judul. Di sini judulnya adalah Wildlife Population atau populasi binatang liar.
Di sini ada 3 garis, garis oranye, garis, abu-abu dan juga biru. Yang biru itu untuk bears, yang oranye itu dolphins, yang grey ini adalah whales. Jadi kita ada 3 eee, binatang gitu yang kita bisa lihat populasinya dari tahun 2017 sampai 2022. Jadi selama 6 tahun. Selama 6 tahun kita lihat gimana perkembangan perkembangan populasi 3 binatang ini. Dari sini kita bisa melihat dengan sangat jelas ya bahwa ada satu populasi yang dia terus meningkat, yaitu bears. Ada juga yang terus menurun, yaitu dolphins. Ada juga yang konstan, ya naik turun tapi nggak membentuk pola yang konstan. Nggak naik banget atau nggak turun banget. Jadi dia ya, standar lah ya. Itu yang di Wales. Nah, dengan adanya line chart teman-teman, kita bisa melihat tren. Tren itu apa? Tren itu bagaimana perkembangan dari suatu data dari tahun ke tahun. Jadi tren itu melihat dari tahun ke tahun. Ini kita bisa banget ya melihat dari tahun ke tahun. Dari 2017 sampai 2022 itu kita bisa lihat perkembangannya. Bisa juga melihat comparison, apa yang kita compare, apa yang kita bandingkan. Yang kita bandingkan adalah bear, dolphins, dan juga whales. Bisa juga melihat growth, pertumbuhan, mana yang naik, mana yang kenaikannya paling tajam, mana yang kenaikannya standar, mana yang kenaikannya paling kecil. Jadi pertumbuhan atau growth itu bisa juga kita lihat dari line chart gitu. Nah, kapan nih kita nggak boleh menggunakan line chart? Kita nggak boleh menggunakan line chart kalau kita pakai data yang categorical. Seperti apa itu? Jadi bayangannya nih, ini kan sekarang kita pakai data numerical atau data angka, bukan data kategori. Ya. Seumpama si bears ini di tahun 2017 bukan berupa angka tapi berupa status. Statusnya katakanlah bears itu endangered atau sedang, terancam. Bisa nggak digambarkan menggunakan line? Tentu nggak bisa karena endangered nih posisinya di mana? Kalau angka itu ada posisi, 0 di bawah, 100 di tengah, 200 di atas. Makanya kita tidak bisa menggunakan categorical data dan juga kita tidak bisa menggunakan apabila terlalu banyak garisnya. Ini 3 garis enak kita lihat. Bayangin kalau garisnya ada 10, ada 15. Kita tidak bisa melihat pola dengan sangat jelas kalau lines-nya banyak. Nah, itu grafik pertama yang famous sekali, yang kedua adalah bar chart atau grafik batang. Grafik batang bisa horizontal, yaitu mendatar, bisa vertikal, dia tegak. Nah, biasanya kita tuh pengen meng-compare ya kalau bar chart. Kita compare mana yang paling banyak gitu. Mana yang paling banyak orang yang bekerja di bidang tertentu. Di government ada 89 orang, di consulting ada 28 orang. Tanpa teman-teman lihat angka 89, 57, dan seterusnya, cuman lihat batangnya aja nih, cuman lihat batangnya aja, pasti teman-teman tahu, oh government ini dia lebih banyak daripada consulting. Kenapa? Karena batangnya lebih memanjang ke kanan dibandingkan yang consulting, gitu. Sama halnya dengan yang vertikal. Yang vertikal kita bisa dengan mudah melakukan perbandingan. Kenapa? Karena kita bisa melihat nih, mana yang, paling banyak gitu, mana yang,
frekuensinya munculnya paling banyak. Di sini yang paling banyak adalah orang dengan umur 50 sampai 59. Jadi bar chart itu digunakan untuk comparison atau membandingkan. Tapi kenapa yang lain tadi juga membandingkan? Kenapa sama-sama membandingkan? Apa yang beda dari keduanya? Kalau line chart, teman-teman, itu ada satu elemen paling penting dari line chart, yaitu perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kalau kalian punya data nih, dan datanya itu dalam bentuk datanya itu punya keterangan waktu, tahun, bulan, hari gitu ya, itu biasanya akan kelihatan bagus kalau kita pakai line chart. Nah, tapi kalau dalam bar chart itu tidak ada elemen waktu. Gitu, tidak ada elemen waktu sama sekali. Di sini kita bisa lihat tidak ada kita ngomongin tahun 2017, 2018 gitu nggak ada. Nah, selain bar chart, kita juga bisa punya stack bar chart. Jadi kita stack, di stack itu artinya ditumpuk. Kenapa harus ditumpuk? Karena kita biasanya pengen melihat komposisi. Apa sih komposisi gitu? Komposisi itu berarti bagaimana dalam satu unit, dalam satu hitungan itu dibagi menjadi beberapa kategori. Sebagai contoh, di sini kita punya stack bar chart untuk data productivity, game, sama utility. Jadi mungkin ini penggunaan waktu kali ya, time management. Berapa banyak untuk productivity, berapa banyak untuk game atau utility. Di kuarter 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, dari kuarter 1, di sini kita lihat nih bahwa kalau dilihat sih lebih banyak di productivity yang warna biru. Gitu. Kalau kuarter 2 gimana productivity-nya? Dia menurun 1.400. Gitu. Jadi kita bisa melihat komposisi di sini. Komposisi itu juga bisa kita gambarkan menggunakan pie chart. Nah, pie chart ini biasanya chart favorit ya, chart favorit orang-orang ketika ingin menggambarkan persentase. Jadi sebagai contoh sales quantity, seberapa banyak penjualan buah-buah, apple, strawberry, mango, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau sepertinya yang paling banyak itu karena nggak ada angkanya ya, susah juga nih, agak-agak mirip antara yang oranye sama yang kuning, antara strawberry dengan mango. Jadi kemungkinan kalau dari areanya, dari luas area, yang paling besar tuh antara mango atau strawberry. Nah, menurut teman-teman besar yang mana? Boleh di kolom chat, karena ini sebenarnya seperti mirip ya. Tapi yang jelas ketika kita melihat pie chart gitu, pie chart ini menunjukkan persentase, berapa bagian. Nah, visualisasi data itu tidak hanya kita gambarkan menggunakan spreadsheet ya, teman-teman. Ada beberapa tools yang lain. Tools yang pertama, di kelompok pertama itu adalah tools yang dia advance, yang dia canggih sekali, yang dia sangat mudah untuk menambah metode baru, sangat customize, bisa kita atur semau yang kita mau gitu ya. Tetapi lumayan susah. Kenapa susah? Karena harus ngoding gitu. Jadi harus kita pelajari dulu bahasanya baru kita bisa melakukan visualisasi, yaitu menggunakan R atau Python. Menggunakan R atau Python itu lebih enak ketika data kita tuh banyak gitu. Ketika data kita banyak dan juga kita tidak ingin
spreadsheet-nya itu lambat, kita biasanya pakai R atau Python. Sama halnya dengan tools lain yang namanya BI tools atau data viz tools. Apa aja tuh data viz tools? Ada Tableau, Looker Studio, ada Power BI. Nah, di tools-tools ini dia juga bisa menggunakan volume data, menggunakan data yang gede sekali. Mungkin bisa dibayangin yang barisnya itu mungkin ada 1 juta, kolomnya ada 10.000 gitu. Itu kan sangat besar, yang spreadsheet pun kayaknya dia lemot banget gitu. Untuk ngebuka aja mungkin lemot, apalagi untuk kita melakukan visualisasi, melakukan cleaning, itu akan sangat berat. Jadi solusinya ketika data kita besar, kita punya big data, kita bisa pakai R or Python, atau kita bisa pakai BI tools, gitu. Nah, kalau di R atau Python itu kita bisa melakukan yang lebih advance lagi, yang lebih canggih lagi kalkulasinya. Bisa menghitung-hitung pakai statistical modeling, bisa membuat statistical hypothesis gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke perhitungan secara statistika gitu untuk R dan Python. Tapi kalau untuk BI tools itu kita tidak terlalu dalam statistikalnya. Tapi dia memang kegunaannya tuh bukan untuk itu. BI tools atau data viz tools itu kegunaannya memang untuk menggambarkan, untuk memvisualisasikan data kita, bukan untuk melakukan kalkulasi yang kompleks. Kalkulasi yang kompleks itu kita lakukan di R atau Python. Nah, selain itu kita juga kalau di R dan Python bisa handling multiple data source. Jadi menggunakan banyak sumber data, kita ambil gitu, kita jadiin satu tuh bisa. Di Looker Studio pun sama, kita bisa menggunakan itu. Tapi kalau di Excel atau spreadsheet itu tidak ya, sulit sekali untuk kita menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu. Nah, dari sini bisa kebayang ya bahwa yang paling pas kalau kita mau visualisasi data itu memang di data viz tools seperti di Tableau, Looker, Power BI. Tapi kalau kita mau lebih canggih lagi bisa pakai R atau Python. Kalau basic, dasar-dasar aja, datanya nggak terlalu besar, terus kita juga nggak muluk-muluk analisisnya, itu bisa pakai spreadsheet, gitu. Nah, di kasus ini kita menggunakan Looker Studio, seperti yang tertera nih gambarnya Looker Studio, yang merupakan alat gratis gitu ya, untuk mentransform, untuk mengubah data kita jadi lebih informatif. Lebih gampang kita baca, lebih gampang kita share, kita bagikan ke, tim kita juga. Jadi hari ini kita bakal melakukan simulasi langsung Looker Studio. Nah, ini kita, melihat bareng ya teman-teman, Looker Studio itu seperti apa, kita bisa coba buka di sini. Jadi kita bilang lookerstudio.google.com. Nah, ketika, login ya, ketika kita bilang lookerstudio.google.com, tampilannya itu seperti ini. Nah, kita bisa lihat berbagai macam menu di sini. Di sebelah kiri kita bisa melihat create, ada reason, shared with me, own with me, trash, templates, ada juga report, data source, explorer. Nah, yang bisa kita pakai biasanya kita pakai blank report aja. Tapi kalau teman-teman ngerasa, "Ah, kayaknya enak nih kita pakai template." Itu boleh juga, bisa, di-explore sendiri, di sini ada template gallery, bisa teman-teman buka sendiri ya, nanti
kira-kira template atau gambaran visualisasi apa yang cocok nih, gitu. Jadi ini untuk membuat dashboard. Apa sih dashboard? Mungkin teman-teman belum familiar. Dashboard seperti yang kita lihat di sini ini adalah dashboard, ini juga dashboard. Hampir semua yang kita lihat sekarang adalah dashboard. Dashboard itu adalah suatu laporan yang isinya itu angka-angka. Jadi suatu angka-angka. Bayangin teman-teman adalah suatu bos di perusahaan. Kan seumpamanya pengen melakukan evaluasi, pengen melihat kondisi perusahaan kita maunya dikasih satu, satu tampilan yang lengkap ya, yang lengkap semua data ada gitu kan maunya. Nah itu yang dinamakan dashboard. Jadi dari sini aja kita bisa lihat ya teman-teman, sebagai contoh aku coba, eee, zoom in, di sini ada Acme Marketing. Di Acme Marketing dia punya user, punya penggunanya berapa, sesinya seberapa banyak, page view-nya seberapa besar, bagaimana trending-nya. Nah ini coba kita lihat dulu. Nah seperti ini dia gambarannya. Tapi, grafiknya belum muncul karena dia tidak punya data ya. Jadi hanya dalam bentuk template, nanti datanya bisa diisi sendiri. Cuman karena kita tidak mau belajar tentang template, template bisa dieksplor teman-teman nanti, di rumah masing-masing. Jadi kita mau belajar membuat dashboard dari nol, gitu. Membuat tampilan visualisasi dari nol. Di sini kita bisa klik blank report. Akan, loading di sini, kemudian ada muncul add data to report. Artinya berarti kita bisa menambah data ke report kita, ke laporan kita. Ada 2 pilihan, ada connect to data dan my data source. Untuk connect to data berarti ini adalah sumber-sumber data yang bisa kita masukin ke dalam report. Bisa dilihat nih banyak sekali ya source-nya, ada dari Looker, ada dari Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, dari BigQuery, AppSheet, file upload, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, apakah kalau kita pakai si spreadsheet bisa melakukan hal yang sama? Bisa juga, tapi tidak sekaya di Looker. Kalau di Looker dia sangat banyak gitu, bahkan YouTube Analytics bisa masuk ke sini. Bahkan kalau kita lihat ada partner connectors. Jadi ada beberapa kayak extension atau tambahan agar kita bisa mengambil data-data tertentu, gitu. Contoh kita pengen mengambil data dari Facebook gitu, Facebook Ads yang kita lagi iklanin, itu bisa banget pakai ini. Jadi banyak ya source of datanya, sumber datanya. Nah, ini kalau kita pengen memasukkan data yang belum kita masukkan ke report. Tapi bisa juga nih, aku pengen memasukkan data yang sebelumnya sudah aku masukin di sini. Sebelumnya udah aku pernah, include di sini, ada beberapa sampel, ada contoh Google Analytics data, YouTube data. Biasanya kita tidak menggunakan my data source, kenapa? Karena tentu itu bukan data yang biasanya kita butuhkan ya. Jadi sebagai contoh di sini kita kemarin kan udah membersihkan data ya teman-teman, itu yang akan kita gunakan untuk report kali ini. Jadi teman-teman boleh download dulu data yang kemarin sudah dibersihkan, aku tampilkan sebentar ya. Nah ini adalah data yang sudah dibersihkan kemarin, clean data Netflix yang isinya adalah data yang sudah kita hapus missing value-nya,
yang tidak relevan, dan sebagainya. Jadi ini datanya sudah bersih, sudah siap kita olah. Kita kembali ke Looker. Oke, di sini kita bisa pilih file upload. Jadi teman-teman cari di area connect to data, pilih file upload. Setelah ketemu file upload, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada klik to upload files. Silakan teman-teman klik, lalu upload data teman-teman. Nah, nanti tampilannya tuh seperti ini, jadi uploading. Jadi masih uploading, di sini masih processing statusnya. Nah, ketika statusnya sudah berganti, ini tombolnya jadi warna hijau, statusnya menjadi uploaded, berarti artinya memang sudah masuk datanya. Karena sudah masuk, maka kita tinggal klik add. Jadi kita memasukkan datanya ke dalam Looker. You are about to add data. Oke, kita klik add to report. Kita klik add to report. Sambil kita tunggu. Oke, nah sekarang tampilannya seperti ini. Nah, kita jelajahi satu persatu. Jadi, sebelah sini di bagian atas ini kita punya judul. Judul bisa kita ganti. Mungkin kita mau ganti menjadi simulation Netflix data. Lalu klik enter aja, nanti sudah tersimpan. Di sini ada file. Apakah kita mau share reportnya, kita bisa bagikan ke teman. Kita bisa juga melihat history dari versinya. Jadi katakanlah teman-teman menyimpan hari ini. Besok teman-teman melakukan editing. Terus besoknya lagi teman-teman merasa, wah nggak bagus nih, kayaknya lebih oke hari pertama daripada hari kedua. Itu bisa juga kita lihat version historinya. Yang hari pertama seperti apa, itu yang mau kita jadiin final report, itu bisa juga. Bisa juga kita bikin report baru, membuat copy, membuat salinan, itu bisa. Kita bisa juga kita download sebagai PDF, sehingga ketika di-share ke manapun jadi lebih mudah karena dalam bentuk PDF. Itu bisa kita lakukan di file, menu file. Bisa edit tentu saja edit yang ada ya, bisa kita cut atau kita copy. View berarti bagaimana kita melihat si reportnya. Nah, yang utama, yang paling penting di sini itu adalah insert. Kenapa? Karena di dalam insert ini banyak sekali chart atau grafik yang bisa kita explore. Bisa juga kita melihat ada banyak sekali jenis-jenis chart yang disediakan sama si Looker. Kalau tadi kan kita bahas tuh cuman ada 5 chart ya, cuman ada bar chart atau column chart, time series chart atau line chart, pie chart, grafik pie, kita bisa juga tadi bikin combo, itu bisa kita gabung, atau stack itu juga. Tapi yang lain tadi kita masih belum ke cover gitu. Apaan nih gitu? Apa nih geochart? Apa tuh scatter chart? Apa itu Sankey, timeline dan sebagainya. Itu adalah grafik-grafik yang hitungannya
lumayan advance ya, grafik-grafik yang dia sangat detail ininya, penggunaannya. Nah, untuk, pertemuan ini kita akan membahas yang mendasar dulu, biar kita benar-benar paham. Page di sini berarti ada beberapa page, kita bisa menambahkan beberapa page, tapi kasusnya di sini adalah satu page yang kita lihat. Oke, itu yang harus kita, eee, ngertiin gitu menu-menunya. Terus di sini ada beberapa, button yang juga penting. Jadi di sini yang paling penting itu mungkin add page, jadi kita menambah halaman, kita klik ya, bisa kita tambah di sini. Jadi ada 2 halaman. Ada halaman 1, 2, 3. Kita fokus ke satu halaman saja di halaman 1. Nah, di sini kita bisa menambah data. Tadi kan kita udah masukin data ya, jadi kita tidak perlu menambah, datanya sudah kita, masukkan tadi pakai clean data. Yang bisa kita tambahkan adalah chart. Nah, ini mungkin versi lebih enaknya dari insert. Kalau tadi insert nggak kelihatan bagaimana tampilan suatu chart yang kita inginkan, tapi kalau pakai add a chart itu dia lebih enak lagi. Karena ada gambarnya nih, contoh kalau line, oh line tuh bisa dalam bentuk seperti ini loh, dalam bentuk yang halus atau dalam bentuk yang combo, bisa juga dalam bentuk area. Jadi chart ini yang bisa kita explore sekarang. Nah, sebelum kita mengeksplor, kita bisa lihat dulu di sini sebelah, apa namanya, di sebelah kanan itu ada suatu pane atau jendela tambahan yang dia menunjukkan data source kita dan apa isinya, gitu. Dalam kasus ini, di sini kita lihat ya, ada tabel show ID, record count. Apaan nih gitu? Ini adalah tabel yang otomatis dibuat oleh si Looker. Apakah kita membutuhkannya? Belum tentu. Jadi, karena dia nggak memberikan info ya, untuk apa kita melihat ID dari masing-masing gitu ya. Jadi kita bisa hapus, tinggal kita klik aja delete. Kita klik, terus kita press, delete. Kita hapus pakai keyboard, delete, dia hilang. Nah, sekarang kita bisa membuat chart aja nih. Jadi, satu chart yang aku ingin bikin, mungkin kita pakai bar dulu ya. Di sini kita ada bar yang pakai miring aja. Kita mau taruh dia di area sini, sebelah kiri. Kita klik. Nah, isinya apa? Isinya kita panjangin biar kelihatan jelas. Isinya apa? Di sini nggak bener isinya masa dalam bentuk ID. Kita pengen melihat tahun gitu ya. Kita pengen melihat berapa banyak, movie atau TV show yang kita mau, cek per tahun. Jadi mungkin sebagai pengingat ke teman-teman, ini tuh kita punya clean data Netflix yang isinya ada beberapa kolom. Ada show ID, type, title, sampai ke description. Nah, dari data yang udah bersih, ini mau kita gambarkan dalam bentuk chart atau dalam bentuk grafik. Apa aja yang bisa kita bikin grafik? Ah, macam-macam sekali. Bisa aja kita pengen melihat nih, kita adalah pengguna Netflix. Kita pengen tahu, dari semua data yang kita punya, pada tahun berapakah? Jadi aku langsung tulis ya di sini, aku tambahkan di sini suatu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah question, pada tahun berapakah Netflix
merilis TV shows dan movies yang paling banyak. Gitu. Jadi ini adalah pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus memperlihatkan tahun dan jumlah rilisnya ada berapa kali gitu. Berarti kalau kayak gitu kita bisa bikin tadi bar chart, dimensi atau sifat yang mau kita tunjukkan itu adalah tahun. Tahunnya yang mau kita lihat perbandingannya, perbandingan sifat dari tahun. Apa yang mau kita hitung dari tahun adalah berapa kali dia tertulis, berapa kali dirilis. Dan di sini metriknya sudah betul kita pakai record count. Nah, ini terlihat ya bahwa ternyata yang paling banyak itu adalah 2018. 2018 itu record count-nya adalah 1038. Jadi teman-teman arahkan ke Bataknya ini, dia akan punya tulisan 1038. Artinya apa? Artinya ada 1038 movies dan TV show yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2018. Jadi karena question-nya seperti ini, kita bisa menjawab ya, berdasarkan grafik, kita bisa bikin jawabannya di bawah. Jawaban, answer, berdasarkan grafik di atas pada tahun 2018, Netflix merilis TV shows dan movies yang paling banyak. Ada berapa? Terdapat 1038 movies dan TV shows yang dirilis pada tahun tersebut. Gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu ya, dengan pertanyaan seperti itu kita bisa menyajikan data seperti itu juga gitu. Jadi kuncinya teman-teman ketika mau melakukan visualisasi data, teman-teman perlu banget buat bisa membayangkan kalau punya data kayak gini, itu mau dibikin visualisasi kayak gimana ya? Gitu. Atau bisa juga dimulai dengan kalau punya data kayak gini, kira-kira pertanyaan apa yang bisa dijawab? Itu bisa juga. Nah, dalam kasus kali ini kita tuh punya data duluan, baru mencari-cari pertanyaan, ya kan? Kita udah punya data Netflix, kita mencari-cari nih pertanyaan apa yang bisa kita jawab. Tapi dalam kasus kehidupan sehari-hari, dalam kasus kita bekerja sebagai data analis, itu tidak seperti itu. Kita justru kebalikannya. Kita punya pertanyaan dulu, baru kita cari datanya. Sama ya, mungkin ketika teman-teman skripsian, teman-teman punya hipotesis, punya rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah yang teman-teman punya, baru dong teman-teman mencari data, bisa dari survei, bisa dari penelitian, langsung dilakukan observasi, bisa juga mencari data dari institusi tertentu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memang kebetulan kebanyakan itu kita punya question-nya, kita punya pertanyaannya. Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari seringnya gitu, biasanya ketika kita dibalik nih keadaannya, kita punya data dulu baru kita explore, kitanya yang bingung. Gimana ya, kita kan punya data kayak gini, bagaimana kita bisa mendapatkan info gitu? Kalau kita aja nggak tahu pertanyaan yang mau dijawab tuh apa. Nah, oleh karena itu sangat penting teman-teman, ketika punya suatu data, teman-teman bisa berpikir pelan-pelan, melihat pelan-pelan dengan lebih detail lagi, ini kolom, ini baris, itu memberikan info apa? Oh, ternyata di sini ada rating.
Bisa juga nih kita lihat dari semua, film dan movie yang ada, rating apa yang paling sering muncul. Atau bisa juga teman-teman, lihat dari country. Kira-kira negara apa ya yang paling sering muncul untuk, merilis TV shows dan juga movie? Atau mungkin tipe movie dan TV show mana yang lebih banyak? Oke, mungkin kita start dulu dari tipe ya. Jadi di sini aku bikin question baru lagi di halaman 2. Question di halaman kedua adalah mana yang lebih banyak? Movie atau TV shows? Nah, pertanyaannya sangat clear ya bahwa kita mau melihat banyakan yang mana. Berarti kalau mau ngelihat comparison, terus kalau kita lihat dari datanya, kalau lihat dari tipenya, ini kan cuma 2 kategori ya, movie dan TV show. Berarti kalau kita mau meng-compare kategorinya sedikit, yang paling pas adalah pakai pie chart. Jadi di sini teman-teman bisa add a chart, pilih pie, bisa yang pakai pie bulat, bisa juga yang donat. Kita bikin 2, jadi kita bikin pie kita taruh sini. Nah, jangan takut kalau tiba-tiba muncul pie yang nggak clear, nggak jelas maksudnya apa. Jangan takut, dia secara otomatis menampilkan seperti itu. Jadi tinggal ganti aja di area dimension. Di bagian dimension kita mau memahami tentang type. Ini kita scroll ada type, kita klik. Nah, dia berubah ya. Udah bisa dengan jelas melihat bahwa ada 30% TV show dan Oke, Kak 69% Regita. movie. Ya? Yes, ini sepertinya share screen-nya masih ke spreadsheet-nya ya, Kak ya? Oh iya, sorry. Yes. Maaf. Oke, ditunggu teman-teman. Sebentar ya. Nah, silahkan Kak. Oke, sorry. Aku ulang ya. Jadi Boleh tadi banget. kan bertanya nih, mana yang lebih banyak movie atau TV shows? Nah, kita bisa meng-compare ya kan? Comparison pakai pie gitu. Di sini kita bisa add a chart. Terus pie ada 2, ada pie chart, ada donat. Kita pilih pie. Kita taruh di kiri. Nah, ini bentukannya kan kurang bagus ya, karena dia menunjukkan dimension dalam bentuk show. Kita pengen menunjukkan dalam bentuk tipe, karena kita pengen lihat pembagian tipenya gimana. Nah, setelah kita ganti, dia akan terlihat ada TV show 30%, movie 69%. Oke, harusnya dari sini sudah clear ya bahwa yang lebih banyak yang mana? Yang movie dibanding TV show. Tapi aku mau bikin chart lagi dalam bentuk donat biar kita lihat bedanya seperti apa. Dimensionnya kita pakai type. Metriknya pakai record count. Nah, dia sama ya sebenarnya secara info pun persis, datanya sama, jadi infonya sama, cuman tampilannya aja dia yang sedikit berbeda. Dari sini kita sudah mendapatkan answer ya. Kita sudah mendapatkan jawaban mana yang lebih banyak. Answer berarti yang lebih banyak adalah movie, lebih banyak jumlahnya dibanding TV shows. Ada berapa movie? Movie di sini ada 69%. TV shows kita ada 30%. Oke.
Nah, dari visualisasi ini kita bisa melihat banyakan yang mana. Oke, kita udah mencoba pie chart, kita sudah mencoba bar chart, kita bikin di halaman selanjutnya, kira-kira apa ya yang bisa kita explore, kita kembali ke datanya. Di sini kita lihat ada data deskripsi, sepertinya akan susah digambarkan. Rating mungkin bisa nih kita bikin ada berapa rating gitu. Atau mungkin lebih kompleks lagi bisa kita bikin tipe berdasarkan rating gitu. Atau tipe berdasarkan rilis, bisa sekali nih. Oke, kita bikin ya. Tipe berdasarkan rilis. Jadi pertanyaannya kalau tentang tadi, kembali ke Looker, kita add ya pertanyaannya. Pertanyaannya, nah berarti pertanyaannya bagaimana perkembangan jumlah movie versus TV shows berdasarkan rating. Jadi kebayang ya, kita nanti punya jumlah movie dan jumlah TV show. Bukan berdasarkan rating, berdasarkan tahun rilis. Jadi dalam tahunan akan kegambar. Nah, kunci utamanya di sini itu ada di 2 kolom. Kolom apa? Kolom tipe, karena dia ada keterangan movie dan TV show, dan release year, karena ada data tentang release year yang patut kita ketahui. Ini lebih kompleks dibanding 2 halaman sebelumnya, jadi kita coba aja. Kita dalam bentuk tabel aja ya, biar lebih enak kita lihat. Kita besarkan, kita pengen melihat dalam bentuk dimensinya ini adalah release year dan juga tipe. Nah, oke, jadi yang kita lihat sekarang di sini ada release year-nya, ini bisa kita gedekan dulu ya, kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu di sini. Di sini kita punya 36 baris ya. Kenapa 36? Karena tipenya ada 2, release year-nya ada 18. 2 kali 18, 36. Jadi karena dia masih kepisah, jadi di sini 2017 movie dan 2017 TV show kepisah, kita urutin aja. Jadi release year-nya kita klik 2 kali. Nah, di sini kelihatan baru tuh. 2004 movie itu ada 54. TV show-nya ada 8. Jadi kalau ada yang nanya, tahun 2004 lebih banyak rilis apa tuh? Banyak movie atau TV show? Nah, kita bisa menjawab, oh banyakan di movie, gitu. Jadi lebih detail lagi. Tahun 2018, tadi adalah tahun yang paling banyak rilis movie dan TV show. Berapa yang movie? Yang movie adalah 713. TV show-nya 325. Jadi memang di tahun 2018 tadi, movie ada sekitar 700 yang rilis. Oke.
Jadi clear ya bahwa begini caranya kita menjawab perkembangan jumlah movie. Bisa juga teman-teman klik di sini, kita ganti modelnya. Jadi teman-teman klik chart-nya, lalu ke sebelah kanan, di sini kan ada tulisan chart ya. Di tombol ini kita klik. Nah, kita bisa nih ganti dalam bentuk heat map, table with heat map. Kita coba. Nah, ketika kita pakai heat map, dia akan otomatis tersortir, terurut gitu. Dari yang paling banyak rilis sampai ke yang paling sedikit. Jadi heat map itu apa sih? Heat map itu adalah suatu warna yang menunjukkan banyak enggaknya frekuensi tersebut. Jadi contoh, di sini warnanya kan biru banget ya. Kenapa biru banget gitu, biru tua gitu? Karena di sini ada 720 movie yang rilis, yang paling banyak rilis gitu. Sedangkan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada 8 movie. Warnanya gimana? Warnanya tuh tipis sekali. Birunya tuh ada tapi tipis sekali karena cuma 8. Oke, jadi heat map itu menunjukkan seberapa banyak datanya dengan kode warna. Ini kan cakep ya karena sudah terurut. Gimana kalau kita urutkan dari release year seperti tadi? Nah, dengan kita mengurutkan pakai release year, kita bisa lihat nih, oh tahun 2004 itu tuh dikit loh yang rilis. Kenapa dikit? Karena warnanya nih biru tipis gitu. Movie maupun TV show tuh biru tipis, tapi kalau lebih detail, movie ini lebih terang ya, lebih gelap dikit lah dibanding TV show. Berarti jumlahnya movie lebih banyak daripada TV show. Kita scroll terus ke bawah, mulai kita lihat perkembangan nih. Kenapa? Karena semakin kita scroll, ini kan 2004, ke bawah kan berarti semakin gede ya year-nya, semakin dekat dengan sekarang. Di sini tahun 2014, 2015 itu warnanya sudah mulai lebih dalam lagi. Nggak kayak yang 2004. Ini makin gelap warnanya, kita scroll ke bawah, ternyata 2016 tuh gelap sekali. Bahkan sama 2017, ya, 2017 itu kayaknya masih lebih gelap 2016 ya. Oh enggak, lebih gelap 2017, tapi starting-nya memang dari 2016 nih. Dimulai, rilisnya paling banyak itu starting dimulai dari 2016. Karena kita lihat mulai gelap warnanya. Semakin ke bawah di sini puncaknya di 2018, semakin ke bawah semakin terang ternyata. Ternyata rilisnya semakin sedikit. Jadi artinya apa? Artinya dari perkembangan pakai heat map ini, pakai color coding, itu kita bisa lihat bahwa puncaknya itu di sekitar 2016, 17, 18. Gitu. Jadi sangat membantu ya di sini dengan melihat warnanya. Nah, dengan ini kita bisa menjawab ya. Menjawab pertanyaan, bagaimana sih perkembangan jumlah movie versus TV show berdasarkan tahun rilis? Sejak 2004, rilis movie dan TV shows tidak terlalu frequent, tidak terlalu sering. Kenapa? Karena dikit. Warnanya terang. Tetapi sejak tahun 2016, movie jadi banyak yang rilis. Banyak yang dirilis sejak 2016. Sama halnya dengan TV shows.
Tetapi setelah 2018, kita bisa melihat penurunan dari movie dan TV shows yang dirilis. Jadi kita bisa mendapatkan info ini karena bisa melihat dari intensitas dari warnanya. Gitu. Oke. Itu adalah visualisasi data dari yang kita bisa jawab. Kalau kita kembali ke data kita, mungkin ada banyak ya yang bisa teman-teman explore sendiri. Mungkin mau mengeksplor dari rating, atau mau mengeksplor dari negara. Boleh nih kita lihat berdasarkan negara dan release year. Tapi jangan lupa untuk negaranya ini bisa di-clean. Bisa kita clean lebih detail lagi. Karena masih banyak yang koma-koma nih. Gitu. Jadi ada banyak sekali ide yang muncul, pertanyaan yang muncul, itu bisa kita jawab menggunakan data ini. Begitu. Oke, kita kembali ke sini, kembali ke looker-nya. Dari 3 halaman yang ini, 3 halaman yang sudah kita tampilkan, ada banyak info yang bisa kita dapat. Ini yang kita namakan dengan dashboard. Tapi masih jauh dari ideal ya dashboard-nya karena dia terpisah-pisah menjadi 3 halaman, tidak kompak ya. Kalau mau dashboard yang bagus, itu 3 halaman ini itu bisa kita press. Kita bisa menjawab dalam 1 halaman aja. Jadi dalam 1 halaman itu ada beberapa visualisasi yang langsung kita bisa baca informasinya. Gitu. Jadi itu bisa untuk teman-teman explore juga ya nantinya. Kurasa itu saja untuk visualisasinya karena sudah sangat jelas pakai visualisasi yang kompleks juga di sini. Mungkin kita bisa kembalikan ke Kak Cita. Silakan Kak Cita. Oke, terima kasih banyak Kak Regita untuk penjelasannya. Tadi udah bisa ya, mudah-mudahan bikin visualisasi nih teman-teman menggunakan Looker Studio-nya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman dan juga Kak Regita, seperti biasa aku pengen tanya-tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini. Jadi Kak Regita jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi ya Kak. Yes. Thank you. Oke, nah teman-teman gimana nih tadi udah dengerin simulasinya? Mudah-mudahan bisa semakin terbantu, terutama buat kalian yang ngerjain juga tugas case study-nya, dan jadi tahu ya cara bikin visualisasi serta dashboard-nya tadi kayak gimana. Nah, sekarang aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman yang udah mempelajari materi kemarin ya, spreadsheet untuk membersihkan datanya, dan hari ini kita pelajarin visualisasi menggunakan Looker Studio. Kira-kira setelah mempelajari 2 tools ini, teman-teman udah jadi semakin kebayang belum sih kalau misalnya kerja nih nanti di bidang data analytics, mau role apa dan juga perusahaan apa nih yang menjadi impiannya teman-teman? Boleh dong diramein nih di kolom live chat-nya, ketik 1 kalau teman-teman udah semakin kebayang dari mulai posisi, role, sampai dengan perusahaan impiannya. Atau ketik 2 kalau teman-teman masih belum kebayang, masih baru banget kenalan sama 2 tools ini, jadi masih belum tahu ya kira-kira bahkan posisi yang cocok itu kemana nih buat teman-teman. Oke, ini ada yang 1, ada yang 2 juga. Gak apa-apa ya teman-teman yang masih belum kebayang, yang masih baru pertama kali juga melakukan nih data analisis dan juga data visualisasi. Gak apa-apa, teman-teman bisa belajar pelan-pelan aja, melatih lagi gitu skill-skill yang tadi udah dijelasin sama Kak Regita. Mungkin teman-teman bisa latihan lagi supaya bisa semakin jago dan semakin lancar nanti ya mempraktikkan dalam penggunaan tools di bidang data analytics.
Nah, seperti biasa juga aku mau spill nih, kalau teman-teman kepingin bekerja di bidang data analytics, pastinya industri yang bisa kalian tuju itu bakalan luas banget teman-teman. Jadi tenang aja ya, karena di setiap industri pekerjaan itu akan ada yang namanya analisis data juga, dari mulai konvensional company atau startup, tech industries gitu ya, atau teman-teman kepingin ngincernya agency. Nah, seperti para alumninya Revoyu Full Stack nih yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari programnya, bahkan ada yang dapat pekerjaan ini sebelum mereka lulus dari programnya juga. Nah, ini semua nanti teman-teman bisa ikutin dan bisa dapatkan juga nih kalau gabung ke Full Stack Data Analytics program, karena selain nanti teman-teman akan belajar dan dibantu nih memiliki skill yang memang mumpuni supaya teman-teman bisa jadi talent yang bisa bersaing juga dengan kandidat lainnya. Tidak lupa teman-teman akan dapat yang namanya career support untuk bisa dibantu dipetakan strategi pencarian kerja yang sesuai dengan visi misi karir kalian ke depannya itu kayak gimana sih? Kira-kira industri impiannya teman-teman kepingin kerja di mana dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah fasilitas yang akan kalian dapatkan ketika nanti gabung ke Full Stack di Revoyu Next ini, di mana di sini akan ngebantuin persiapan karirnya teman-teman. Ya, pertama ada job seeking class. Nah, di job seeking class ini teman-teman akan didampingin dari awal banget nih proses pencarian kerjanya, dari mulai pembuatan CV, terus juga profile buildingnya teman-teman, LinkedIn termasuk ya salah satunya. Terus aset apa lagi yang harus disiapkan, portofolio juga jangan lupa ya teman-teman. Dan nanti kalian akan didampingin sama karir mentor, bisa dapat tips networking serta tips negosiasi gaji dari karir mentor kalian. Yang kedua ada mock up interview. Di sini teman-teman akan dapat latihan interview, nggak cuma sama karir mentor aja, tapi juga bisa nih latihan mock up interview sama real HR, bahkan sama real user, supaya teman-teman bisa semakin lancar ya ketika menghadapi interview HR. Pastinya bakalan beda juga dengan interview user, jadi teman-teman bisa siapin dulu, bisa dapetin feedback-feedback dari para praktisi di bidang rekrutmen ini. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir, nanti akan dapat personalized feedback ya dari mereka, supaya bisa semakin ningkatin peluang kalian dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karir goal masing-masing. Karena aku yakin setiap orang di sini pasti punya karir goal yang beda-beda ya setiap orangnya. Lalu yang ketiga ada virtual internship juga, ini bisa teman-teman dapatkan dan bisa kalian ikutin, di mana di sini kalian akan dapat pembelajaran langsung dengan cara mengerjakan case-case yang memang terjadi di dunia pekerjaan yang sesungguhnya, sesuai dengan industri yang nanti kalian kerjakan ya. Misalnya teman-teman nanti dapat nih virtual internship di industri telekomunikasi, di industri insurance dan lain sebagainya. Jadi kalian udah tahu nih ketika nanti terjun ke bidang data analytics, case apa aja sih yang biasanya dikerjain, terus gimana cara mengerjakannya, flow-nya. Dan nanti di sini teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis data kalian ke para profesional. Bahkan kalian juga bisa mulai networking nih dengan para profesional dari para industri ini yang kalian kerjakan case-case-nya. Jadi bisa mulai networking bahkan sebelum kalian lulus dari programnya. Dan tenang aja ya, selama nanti ngerjain semua proses ini, selama kalian nanti mengikuti seluruh prosesnya, teman-teman akan disupervisi dan didampingin sama para expert dan juga dimentorin ya dari expert-expert di bidang data analytics maupun expert di bidang rekrutmen juga, supaya hasilnya bisa semakin maksimal. Nah, ini dia contoh dari beberapa project-project yang nantinya bisa kalian kerjakan, tugas-tugas juga, semakin menambah skill kalian, apalagi nanti kalau di full stack, nggak cuman case study yang berisi tools spreadsheet ataupun looker aja yang kalian kerjakan, tapi dari berbagai macam tools juga bisa kalian kerjakan project-projectnya, dari mulai SQL, Python juga gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa semakin nge-highlight nih, kalian udah bisa menguasai tools apa aja sih, gitu, supaya nanti perusahaan impian kalian bisa semakin wow gitu ya ngelihat wah teman-teman ini bisa menguasai berbagai macam tools lainnya. Terus apalagi kalau teman-teman nanti ngerjain virtual internship, ngebawa nama perwakilan perusahaan terkemuka ya ketika nanti ngerjain case-case di industri sesungguhnya, ini juga adalah case yang dikerjakan dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang bekerja sama dengan Revoyu. Jadi nanti bisa dicantumin ke portofolio kalian, ngebawa nama-nama perusahaan ini supaya portofolionya bisa semakin stand out, semakin cantik lagi, dan bisa menunjang proses pencarian kerja kalian nantinya.
Nah, kalau misalnya nanti gabung ke full stack juga, teman-teman, untuk materi-materinya bisa kalian akses secara unlimited ya. Tidak seperti di mini course mungkin yang hanya bisa ditonton ulang secara terbatas, cuman bisa di rewatch sampai batas waktu tertentu aja. Tapi kalau di full stack, ini bisa kalian akses 24/7 unlimited, bahkan setelah kalian lulus dari programnya, kalian masih bisa baca-baca lagi materi-materinya, ngelihat lagi pembelajaran-pembelajarannya, supaya nanti teman-teman nggak lupa ya dari materi-materinya. Nah, setelah itu juga ada dedicated study group nih, bakalan lebih kecil lagi jumlah kelas-kelasnya. Mungkin kalau di mini course ini ada berapa ratus orang yang hadir, tapi kalau di full stack nanti setiap kelas itu cuma ada 30 sampai 60 murid aja, dan nanti dari satu kelas juga dibagi-bagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap kelompoknya ini akan didampingin satu orang tim lead masing-masing, supaya teman-teman bisa semakin mudah kalau mau tanya soal materi, mau tanya tentang tugas dan lain sebagainya, bisa tanya sama materi tim lead masing-masing ya. Terus nanti lectures-nya 100% live, 2 arah dan interaktif. Jadi teman-teman bisa raise hand langsung kalau ada pertanyaan, bisa tanya langsung sama instructor-nya. Dan yang pasti teman-teman akan dapat dual mentorship support gitu ya, dari mulai expert di bidang data analytics, akan ada career mentoring juga yang pastinya bisa semakin mempersiapkan teman-teman yang ingin terjun ke bidang data analytics, atau buat teman-teman yang kepingin memperdalam materi-materi supaya nanti bisa mempraktikkan di dunia pekerjaannya juga. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran sama review-reviewnya alumni itu kayak gimana sih? Beneran bisa dibantu untuk mempersiapkan karir atau beneran bisa dibantu untuk upskill dan lain sebagainya? Boleh banget nih dikepoin dulu. Teman-teman bisa cek di course report, ada di Switch Up juga, atau teman-teman bisa mampir ke Google Review, atau mungkin boleh nih mampir ke websitenya Revoyu untuk ngebacain jurnal dan cerita dari alumni-alumni lainnya yang sudah lulus dari Full Stack Data Analytics program ini. Nah, karena di full stack ini ada 2 pilihan program ya yang bisa disesuaikan dengan preferensi dan juga dengan karir goal masing-masing. Dan untuk kedua program ini sama-sama limited slot ya teman-teman. Jadi kuotanya sangat terbatas, sekarang tersisa sedikit lagi. Kalau misalnya teman-teman daftar setelah kuotanya habis, sayang banget loh, teman-teman akan langsung dialihkan untuk pendaftaran kelas full stack di batch yang selanjutnya. Jadi nunggunya tuh harus lebih lama lagi. Nah, mungkin aku jelasin dulu ya perbedaan programnya ada apa aja. Yang pertama ada program 3 bulan, ini khusus nih buat teman-teman yang cuman kepingin skill boosting ataupun memperkaya skill aja. Jadi akan mempelajari secara intensif ya, materi-materi di bidang data analytics, dari mulai understanding business problem, terus belajar tools juga, sampai nanti teman-teman akan dapat tugas-tugas yang bisa semakin melatih materinya juga. Nah, di sini akan ada team lead, akan ada study group, semuanya bisa kalian dapatkan di program full stack yang 3 bulan. Lalu ada program selanjutnya yang 6 bulan, ini lebih lengkap lagi, selain nanti akan dapat fasilitas yang sama nih dengan fasilitas 3 bulan yang tadi aku jelasin. Tambahannya teman-teman nanti akan dapat yang namanya career support, akan ada job seeking class, akan ada mock-up interview juga, dan ada virtual internship yang bisa kalian ikutin ya. Nah, semua ini bisa kalian pilih sesuai preferensi, apakah mau pilih yang 3 bulan atau yang 6 bulan. Dan tenang aja teman-teman, kalau misalnya udah mulai penasaran ya, kepingin coba daftar untuk ngetekin dulu kuota kelasnya, sekaligus nanti bisa diarahkan untuk ikutan dulu nih tes kecocokannya secara gratis, maka teman-teman bisa daftar dengan klik link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube. Jadi nanti tenang aja, setelah daftar nggak akan langsung ditagih ya untuk membayar, karena nanti teman-teman bisa ikutan dulu nih tes kecocokannya secara gratis. Nah, lumayan banget nih bisa cek kecocokan berkarir kalian, dan supaya nanti tim Revoyu juga bisa tahu nih visi misi karir kalian tuh kayak gimana, dan bisa dibantu dipetakan juga strategi karir kalian ke depannya. Kalau misalnya teman-teman udah ngikutin serangkaian tes masuknya dan sudah dinyatakan lolos bisa bergabung ke programnya, baru setelah itu teman-teman bisa diskusi lagi lebih lanjut terkait opsi pembayaran yang mau kalian gunakan jika nanti bergabung nih ke full stack program. Ada apa aja opsinya, teman-teman nanti bisa cek di sebelah kanan ya. Ada dari mulai upfront, lalu ada split payment, ada cicilan juga, sampai ada study now pay later nih bisa teman-teman pilih. Dan ini sesuai dengan namanya ya, teman-teman bisa study dulu selama 6 bulan. Nanti untuk pay cicilannya bisa dilakukan setelah lulus aja. Jadi ini semua nanti bisa disesuaikan lagi dengan preferensi masing-masing. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kita masuk ya ke sesi tanya jawab yang pastinya juga sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman.
mungkin kita bisa panggilkan lagi Kak Regita untuk bergabung lagi, untuk bisa membacakan pertanyaan yang sudah ada. Welcome back Kak Regita. Oke, balik lagi nih kita jawabin pertanyaan ya. Banyak ya Bener pasti. banget. Banyak nih Kak, tapi seperti biasa ya teman-teman, kita pilih dari yang berdasarkan paling banyak ditanyain aja, karena keterbatasan waktu. Nah, first question nih Kak, dari Tengku Aklia Wildan Nugroho. Nah, Kak mau tanya nih, kok Looker Studio ini minta nama company ya untuk buka blank reportnya? Tadi juga mungkin banyak ya yang bingung, kira-kira nama company-nya harus diisi apa? Karena katanya kalau diisi udah nggak bisa diganti lagi gitu. Nah, silahkan Kak. Oke, nama company itu berarti mungkin maksudnya belum sign in gitu kali ya? Oke, jadi ketika buka blank report, ada pilihan ya untuk masukin company name. Nah, ya mungkin Mhm. baru pertama kali sign in ya ke Looker Studio-nya, jadi diminta isi beberapa ini juga, gitu, termasuk salah Iya, satunya company betul name. Mhm. betul. Tapi mungkin aku tunjukin dikit kali ya, biar lebih Boleh. jelas. Nah, ditunjukin nih guys, jadi nanti supaya nggak bingung lagi, teman-teman bisa coba ikutin ya nanti step by step-nya. Oke, jadi Oke. kalau kita tuh lihat di Looker Studio, ini mungkin karena aku udah sign in juga ya sebelumnya, jadi nggak perlu memasukkan company itu. Biasanya company name itu digunakan apabila kita tuh pengen, sign in pertama kali dan company name nggak masalah gitu kita random dulu, karena nanti ketika kita sudah bekerja sebagai data analis, kita tidak menggunakan akun email kita sekarang gitu. Kita pasti punya email dari pekerjaan kita ya, dan kita nggak usah khawatir, menggunakan email yang baru tadi gitu untuk membuka company name. Jadi karena kita sekarang penggunaan personal bukan untuk penggunaan perusahaan, jadi it's okay untuk kita isi, random aja tapi tetap, apa namanya, sesuai lah ya, bisa diisi nama teman-teman juga. Oke, jadi bisa diisi bebas dulu gitu ya, karena kalaupun nanti Betul. teman-teman bekerja di bidang data, mungkin teman-teman nggak akan pakai email pribadi gitu untuk membuat pekerjaannya, ada email kantor, nanti bisa diisi dengan nama kantor yang benerannya, gitu ya. Semoga terjawab. Dan selanjutnya nih Kak, dari Ririn Hapsari. Nah, gimana Kak caranya supaya marketing preference nggak muncul terus? Tadi mungkin ada beberapa yang kebingungan juga ya, karena muncul marketing preference, dan gimana Kak cara ngilangin tulisannya gitu? Silahkan Kak. Marketing preference, nggak muncul terus. Sepertinya itu muncul karena balik lagi kita pakai akun personal ya. Tapi di akun personalku seperti yang teman-teman lihat, barengan tadi, dia nggak muncul marketing preference karena, company name atau personal name di awal itu udah aku tulis gitu. Dan kalau ada isian marketing preference sepertinya tidak perlu teman-teman isi lebih detail ya. Jadi, harusnya sih aman ya, karena itu untuk kebutuhan sign in aja sebenarnya. Oke, jadi mungkin bisa diabaikan aja gitu ya teman-teman, karena itu tidak perlu Betul. atau tidak wajib untuk diisi. Semoga terjawab ya Ririn dan teman-teman yang lainnya juga. Next dari Eni Susilowati nih Kak. Dari ketiga tools data visual ini, Tableau, Looker, sama Power BI, mana Kak yang paling sering digunakan di dunia pekerjaan? Wah ini keren banget ya teman-teman juga mungkin udah tahu tools yang lainnya nih selain Looker. Silahkan Kak. Oke. Dari ketiga tools ini sebenarnya nggak bisa kita pukul rata ya, mana yang sering kita, pakai nantinya, karena ini sangat tergantung tempat kita bekerja. Jadi sebagai contoh ada suatu company yang dia itu environment-nya, lingkungannya, semua software, semua alat-alat yang ada itu dari Microsoft. Biasanya kalau dari Microsoft dia berarti penggunaannya pakai Power BI. Ada juga nih company yang dia tuh maunya, lebih lebih fleksibel gitu. Biasanya kalau mau flexibility, mau lebih enak itu pakai Google. Google Workspace. Kalau pakai Google Workspace itu pakai Looker. Tapi kalau Tableau, Tableau itu dia terpisah, mau kita pakai Microsoft, mau kita pakai Google, dia bebas. Jadi Tableau ini bisa dikatakan fleksibel, bisa kita pakai di mana aja. Looker itu apabila environment-nya itu online,
Jadi dekat dengan teknologi seperti di startup teknologi, di perusahaan yang teknologi banget gitu, itu biasanya pakai Looker. Tapi Power BI itu seringnya dipakai di perusahaan yang stabil, perusahaan yang sudah, eee, lama berdiri gitu, karena dia stabil sekali si Power BI ini, dan dia terkonek dengan Microsoft. Jadi sangat tergantung oleh kondisi perusahaan kita, begitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi mungkin tergantung nanti teman-teman bekerja di company yang seperti apa dan mereka menggunakan tools apa nih untuk melakukan visualisasinya. Next dulu ya teman-teman. Selanjutnya dari Solikin. Nah, izin bertanya Kak, cara pemilihan warna yang ideal untuk visualisasi data itu bagaimana? Dan maksimal dalam satu dashboard ada berapa warna Kak? Silahkan. Oke, wah ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, bagaimana dengan pewarnaan dalam suatu dashboard? Pewarnaan itu adalah hal yang sangat penting dalam data visualisasi, karena warna itu adalah satu hal pertama yang dilihat sama setiap pembaca, setiap pengonsumsi dari dashboard gitu. Dan biasanya orang-orang sibuk, orang-orang penting itu mereka sangat Eee, quote on quote, eee, apa ya, sudah terlalu sering melihat angka gitu, jadi biasanya yang dilihat tuh langsung ke warnanya gitu. Karena warna itu memberikan, eee, apa ya, memberikan nilai yang langsung kelihatan gitu secara visual. Jadi jangan sampai warnanya itu terlalu banyak. Ada batasan berapa jenis warna nih yang bisa kita masukkan dalam suatu dashboard. Biasanya cut off paling aman itu 3 jenis warna. Jadi sebagai contoh teman-teman bisa pakai warna biru, kuning, sama pink gitu. Itu kan sangat berbeda ya, gitu. Birunya nanti teman-teman boleh gitu explore lebih detail lagi. Birunya nanti bisa dibedakan menjadi biru yang muda sekali atau, yang gelap gitu, pink-nya juga bisa pink yang tua atau pink-nya yang pink cerah gitu. Itu nanti bisa disesuaikan, tapi maksimal itu kita ada 3 warna. Oke, semoga terjawab ya untuk Solikin dan mungkin teman-teman yang lain juga, semisal nanti mau ngerjain nih project case tadi atau mungkin bikin visualisasi yang lain, boleh digunakan tips dari Kak Regita ya. Next lagi Kak, dari Afri Andi. Nah, kalau ada data baru bisa automatic update kah Kak? Seperti di Excel kan bisa di pivot chart. Silahkan Kak. Oke, ini pertanyaan menarik juga. Bisa nggak kita auto update? Bisa, tetapi ada tapinya nih, tetapi tergantung kita pakai data apa. Sebagai contoh tadi kan aku file upload ya, jadi data yang aku punya di laptop itu aku upload. Jadi kalau ada perbaruan, aku mengupload lagi, gitu. Nggak bisa dia secara otomatis membaca file yang ada di laptop yang belum aku upload, itu nggak bisa. Tapi ada case dan ini dipakai di kehidupan sehari-hari sebagai data analis ya, data pekerjaan, data kantor itu sangat jarang, bahkan tidak pernah kita simpan di laptop. Terutama kalau itu datanya besar gitu. Selain itu konfidensial, kita atau, tidak boleh dilakukan, tidak legal, kita tuh juga berat gitu untuk menyimpan di laptop. Sehingga bagaimana? Biasanya kita koneksi Looker gitu, kita gabungkan si Looker itu ke ke Google Sheets. Google Sheets kan online ya, jadi kalau ada perubahan di Google Sheets-nya karena dia online, dia otomatis ke-update Looker-nya. Nanti tinggal kamu, apa namanya, cek lagi apakah update gitu. Oke, jadi kalau sumber datanya tadi udah terkonek, berarti bisa langsung otomatis update. Tapi kalau datanya belum dikonek dan seperti yang tadi ya, misalnya teman-teman upload, berarti itu memang harus diupload ulang dulu, baru bisa berubah ya tampilannya. Gitu. Jadi tergantung Betul. nanti teman-teman pakai data yang mana. Semoga terjawab ya, Afri. Dan selanjutnya lagi nih Kak, wah ini masih ada beberapa pertanyaan ya dari Anonymous. Oke, pertanyaannya adalah
Apa nih, aku masih mahasiswa semester 2. Nah, mau tanya Kak, untuk upgrade portofolio, kita harus explore project-project random. Nah, bisa kah kita dapetin di mana ya Kak untuk contohnya? Silahkan Kak. Oke. Oke, untuk project sih biasanya sangat banyak ya, tapi, yang paling sering mungkin kita bisa pakai Kaggle, kaggle.com, Kaggle. Di situ nanti teman-teman bisa lihat ada banyak sekali lomba-lomba gitu di data analytics, bisa teman-teman cari yang khusus untuk lomba data cleaning gitu. Ada juga data analisis yang masih mendasar, seperti exploratory data analisis, data visualisasi, itu juga banyak. Ada yang lebih advance lagi, yang lebih dalam lagi tentang statistik, seperti di regresi dan semacamnya. Nanti di situ di kaggle.com teman-teman bisa lihat-lihat mana yang kiranya cocok dengan tujuan kamu, pengen meningkatkan skill apa, nah ikut aja di situ. Biasanya, kalaupun tidak dilombakan, teman-teman bisa kayak nambah portofolio, gitu. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu sumber tadi ya, Kaggle, untuk bisa nambah-nambahin lagi project yang kalian kerjakan. Semoga terjawab ya, Anonymous. Ini mungkin boleh spill dulu di live chat nih, siapa Anonymousnya. Nah, selanjutnya dari Yunita ya Kak. Setelah menjadi data analis, apakah analisis data dan visualisasi dilakukan berdasarkan permintaan atau full semua inisiasi dari kita? Silahkan Kak. Oke, jadi kalau untuk ini sih bisa kita katakan seimbang ya, seimbang. Jadi kebanyakan memang berdasarkan permintaan. Karena pasti kita berhubungan dengan dengan tim lain ya, biasanya mereka akan meminta nih ke kita, "Tolong dong lakukan analisis A, lakukan analisis B." Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita inisiasi sendiri. Teman-teman lihat di suatu data, di suatu analisis yang pernah dikerjakan, terus muncul ide, "Wah, kayaknya bagus nih analisisnya didalemin lagi, kita bisa melakukan metode ABC," gitu katakanlah. Terus teman-teman kerjain, itu sangat bagus. Jadi bisa menambah, portofolio juga, bisa menambah nilai teman-teman sebagai pekerja di perusahaan tersebut, jadi balance, ya. Oke. Wah, semoga terjawab ya teman-teman. Ini keren-keren banget nih pertanyaannya. Udah sangat serius sepertinya ya untuk benar-benar menekuni Betul. data analitik. Semangat teman-teman. Selanjutnya Kak, dari Andini Aulia Karenia. Aplikasi tambahannya apa Kak? Biar bisa pakai GPT di Excel. Wah, tadi sempat dijelasin GPT di awal ya. Pada penasaran juga nih Oh, Kak, iya. ada aplikasi tambahan atau enggak? Oh ya, oke oke. Untuk ini teman-teman bisa nanti di-googling ya, namanya itu kalau nggak salah GPT for Analytics. Bentar aku coba make sure lagi. Mmm, ya, namanya GPT for Analytics gitu. Nanti searching aja di situ ketemu plugins for Google Spreadsheet. Jadi teman-teman bisa download langsung. Oke, semoga terjawab juga nih kekepoannya ya buat yang tadi mungkin penasaran juga tentang GPT. Dan selanjutnya ada dari Z. Wah, namanya sangat singkat ya dan irit sekali Z. Halo Kak, izin tanya. Saya banyak mendengar untuk DA ini apakah kedepannya dapat tergantikan oleh AI dan jika tidak, faktor manusia apa nih yang tidak bisa tergantikan? Silahkan Kak. Oke, mungkin ini lumayan, kompleks juga ya, karena AI itu secanggih-canggihnya dia buatan, karena dia adalah kecerdasan buatan, maka datanya pun harus quote on quote "rapi" gitu. Dalam artian apa? Dalam artian ketika dia ada suatu permintaan ke si GPT ya, permintaan ke GPT yang dia itu kayak belum pernah ketemu sebelumnya, dia pasti nggak bisa gitu. Jadi itu adalah, kelebihan kita sebagai manusia. Sebagai contoh nih, dulu pernah waktu itu aku menganalisis suatu data
di perusahaan, datanya itu tentang outlier. Outlier pembelian di suatu e-commerce katakanlah. Kapan kita bisa mengatakan bahwa pembelian itu outlier? Apakah dengan membeli, 1 kali transaksi membeli 10.000 piece, apakah itu outlier? Apakah 10 piece sudah dikatakan outlier? Nah, angka itulah yang mungkin kalau kita searching pakai ChatGPT, kita tanya ke GPT, atau kita tanya ke AI, dia pasti nggak bisa memberikan jawaban yang tepat gitu. Karena apa? Karena dia nggak ngerti nih keadaan datanya yang real itu seperti apa. Jadi yang tahu banget itu tetap kita sendiri karena kita yang megang datanya. Nah, gimana caranya kita tahu? Pada saat itu aku menganalisis nih datanya. Dari datanya ditemukan bahwa, oh sekitar angka sekian, dia masuknya ke outlier gitu. Jadi memang bisa dikatakan masih belum ya kalau digantikan oleh AI, masih sangat jauh untuk digantikan. Kalau dibantu, iya kita bisa kebantu, tapi belum menggantikan, gitu. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin, supaya teman-teman nanti, jadi nggak, takut ya ketika nanti mau terjun ke bidang data analytics seperti yang udah dijelasin sama Kak Regita juga. Yang penting, teman-teman bisa perlengkapi diri dengan skill yang, mumpuni gitu ya dan jangan takut tergantikan AI tadi sudah dijelasin karena, AI itu ada yang kalau belum pernah ada sebelumnya gitu ya, itu juga tetap nggak tahu gitu. Jadi, balik lagi itu coding-annya yang bikinin juga akhirnya manusia juga gitu. Jadi teman-teman semangat yang mau berkarir di bidang data, yang mau mendalami data, mudah-mudahan materi-materi ini bisa ngebantuin teman-teman ya, jadi makin semangat lagi. Nah, oh itu sepertinya tadi adalah last question nih Kak Regita. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bertanya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang terlewat gitu ya, tapi, mudah-mudahan ini bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta lainnya. Nah, Kak Regita, sebelum kita berpisah nih di sesi malam hari ini, kepingin minta tips-tips lagi dong, terutama tentang data visualisasi yang baru pertama kali nih kita kenalan bareng-bareng di malam hari ini. Ada tips belajar apa dari Kak Regita supaya makin lancar ke depannya? Silakan, Kak. Oke, thank you Cita. Jadi untuk data visualisasi sebenarnya ini adalah, apa ya, salah satu alat. Jadi data visualisasi itu adalah suatu alat yang kalau teman-teman pelajari sekarang ya, mulai dari sekarang, itu diterapinya di banyak hal. Jadi mau teman-teman baik jadi data analis atau enggak, tetap aja pakai itu. Dan di satu sisi yang lain, dengan teman-teman belajar data visualisasi, mempelajari data analytics juga secara secara umum gitu. Banyak banget hal-hal di dunia ini yang teman-teman tuh jadi ngerti gitu. Oh ini aneh nih, oh itu bener nih gitu. Apalagi sekarang banyak banget ya info yang di sekitar kita mencantumkan angka, mencantumkan visualisasi, tapi belum tentu benar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa nih membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi mengerti data analytics itu bukan hanya untuk karir sebenarnya, tapi untuk kita mencoba kayak understanding di sekitar kita gimana. So, menurut aku kalau teman-teman masih ragu, masih takut, apalagi, ke depannya nggak tahu nih bakal gimana kondisinya, menurut aku sih jangan takut ya, karena aku rasa ini adalah ilmu yang investment-nya itu paling oke, gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Regita untuk materi-materi selama 2 hari ini. Sangat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa semuanya say thank you untuk Kak Regita. Mudah-mudahan Kak Regita sehat-sehat terus Kak, supaya kita mungkin bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan. Terima kasih Kak, Thank selamat you. malam. Malam, bye. Oke, gimana teman-teman? Seperti biasa seru ya materi simulasi, bareng sama Kak Regita. Mudah-mudahan bisa semakin menambah skill-nya teman-teman yang, mau coba-coba gitu ya latihan visualisasi data menggunakan Looker Studio. Nah, sekarang seperti biasa mau ingetin tentang tugas, buat yang belum ngerjain jangan lupa dikerjain ya. Ada 2 tugas, selama mengikuti serangkaian acara mini course hanya akan ada 2 tugas aja. Jadi bukan setiap hari ada tugas gitu ya, tenang aja teman-teman. Kalau udah ngerjain
ngerjain berarti udah aman gitu, tapi yang belum ngerjain, yang pertama nih jangan lupa dikerjain ada yang namanya certification test. Ini wajib ya teman-teman, yang certification test sesuai dengan namanya, artinya teman-teman harus mengerjakan dan harus lulus kalau mau dapat certification ataupun sertifikat dari mini course kali ini. Nah, certification test ini berupa soal pilihan ganda, ada 20 soal wajib yang berkaitan dengan materi mini course, dan selain itu juga ada 16 soal additional ataupun optional yang berisi logical and numerical test. Nah, untuk yang 20 soal wajib ini boleh dikerjakan dan wajib lulus juga ya kalau mau dapat sertifikat, dan wajib hadir setiap hari supaya kehadiran kalian ini juga nanti bisa membantu ya dalam pertimbangan pembagian sertifikatnya. Kunci jawaban tidak dibagikan untuk yang certification test. Deadline-nya ada di hari Jumat ini jam 12 malam. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Next, yang kedua ada case study. Kalau case study ini tidak wajib, jadi sama sekali tidak mempengaruhi sertifikasi teman-teman dan optional aja. Tapi buat teman-teman yang ngerjain case study, pastinya bisa semakin melatih practical skill kalian, terutama mengenai tools yang kita udah pelajarin bareng-bareng. Jadi silahkan yang mau mengerjakan. Dan buat yang nanti teman-teman yang ngerjain case study sesuai dengan arahan dan mengumpulkan sebelum deadline-nya, kalian akan dapat kunci jawaban dari Revoyu yang bisa kalian jadikan bahan belajar lagi ke depannya. Lumayan banget ya. Jadi teman-teman bisa mungkin jadikan kunci jawaban ini patokan ataupun reference untuk perbaikan jawaban yang udah kalian buat sebelumnya, supaya nanti jawaban kalian bisa semakin cantik lagi kalau mau dipamerin menjadi mini portofolionya masing-masing ya. Silahkan dikerjakan. Deadline-nya ada di hari Sabtu siang. Jangan sampai ketuker. Yang certification test tadi deadline-nya Jumat malam, sedangkan yang case tadi deadline-nya Sabtu siang ya teman-teman. Seperti biasa, setelah sesinya berakhir, bakalan di-share detail mengenai deadline, lalu link untuk akses tugasnya itu bakalan dibagikan di grup, nanti boleh dicek aja grupnya setelah sesinya berakhir. So, jangan lupa nih dicicil, terutama yang certification testnya yang belum mengerjakan, boleh dicicil dari sekarang, karena bakalan banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin kalau ngerjain tugas-tugas ini nih teman-teman. Yang pertama, kalian bisa mengasah dan menguji kemampuan di bidang data analytics. Yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jalur fast track nih kalau mau bergabung ke full stack program juga. Dan yang ketiga, kalian bisa dapat sertifikat digital yang bisa kalian masukkan ke CV, ke LinkedIn, dan bisa digunakan untuk meningkatkan profesional ataupun personal branding kalian. Jadi teman-teman nanti jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang jalur fast track nih yang tadi sempat aku sebutin ya. Jadi jalur fast track ini apa? Kalau kalian mau join ke full stack program, sebenarnya kalian tuh harus melalui serangkaian tes admisi dan juga tes kecocokan ini, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ngerjain certification test yang 20 soal beserta dengan 16 soal logicalnya juga dikerjakan dan bisa dapat nilai yang maksimal dari tugas-tugas tersebut, maka teman-teman akan dapat yang namanya jalur fast track ini. Dimana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian skip, bisa kalian loncatin aja, supaya nanti bisa lebih cepat ngikutin proses admissionnya dan bisa memperbesar peluang untuk keterima bergabung nih di full stack program ini. Kenapa ada tes masuknya dulu? Ada alasannya ya teman-teman. Yang pertama untuk bisa menguji kecocokan kalian dalam berkarir di bidang data analytics. Yang kedua supaya tim Revoyu bisa bantu nih merencanakan strategi karir kalian ke depannya itu seperti apa. Yang ketiga untuk bisa menentukan besaran job guarantee juga. Dan yang keempat untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung. Karena nanti dengan adanya tes masuk ini artinya teman-teman yang gabung ke full stack adalah teman-teman yang sudah tersaring, yang memang punya motivasi tinggi dalam belajar, sehingga teman-teman nanti bisa dapat support system yang positif dan sama-sama mendukung juga ya ketika mau mempelajari bareng-bareng tentang data analytics. So, jangan lupa nanti certification testnya yang 20 soal dan yang 16 soal dikerjakan secara maksimal kalau kalian mau dapetin jalur fast track ini. Tapi tenang aja buat yang udah nggak sabar kepingin cepet-cepetan duluan ngetekin dulu kuota kelasnya mumpung masih ada. Teman-teman juga bisa daftar dari sekarang, dan setelah daftar misalnya nih teman-teman ternyata dapetin jalur fast track ini, maka nanti teman-teman akan tetap bisa kok untuk ngeloncatin tahapan tesnya ya, supaya tetap bisa lebih besar juga peluang untuk keterima bergabung di full stack program.
Nah, ada kabar baik buat teman-teman yang ikutan mini course, buat yang sudah mengerjakan certification test dan sudah lulus, atau buat yang belum mengerjakan nanti boleh dikerjakan. Karena nanti kelulusan certification test ini bisa menjadi salah satu syarat kalian bisa dapetin sertifikat. Dan kalau udah dapet sertifikat, kalian bisa ikutan social media competition juga loh. Lumayan banget nanti bisa menangin eksklusif Revoyu merchandise. Seru ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman nanti boleh banget nih kalau dapat sertifikat di-post gitu misalnya ya ke sosial media kalian, ke LinkedIn dan lain-lain supaya bisa sekaligus untuk nunjukin skill kalian di bidang data analytics, bisa memperluas juga network ataupun jejaring ke sesama data analytics antusias lainnya, dan otomatis kalian akan tergabung menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community dengan jumlah anggota yang udah nggak main-main. Nah, kayak gimana sih tata cara untuk ikutan social media competition bakal kita jelasin setelah teman-teman dapat sertifikat. Jadi teman-teman nanti jangan kemana-mana, boleh stay dulu di grup ya, supaya nanti nggak ketinggalan info nih kapan-kapan aja sih sertifikatnya dibagikan, dan apakah sertifikatnya udah di email atau belum gitu. Jadi nanti teman-teman bisa standby aja di grup sampai informasinya dapat ya teman-teman. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman sudah selesai sesi hari ini. Mudah-mudahan bisa semakin ngebantu ya teman-teman, supaya semakin lancar lagi ketika melakukan data analisis sampai dengan data visualisasi seperti yang udah kalian pelajarin. Nah, jangan lupa besok kita ketemu lagi di sesi yang nggak kalah seru, apalagi buat teman-teman yang kepingin tahu ya dunia data analytics dan karirnya itu seperti apa. Dan pastinya kehadiran kalian juga sangat mempengaruhi sertifikasi, jadi aku tunggu kehadirannya di sesi besok, jangan sampai skip. Serta buat teman-teman yang udah nggak sabar nih, mungkin ada yang kepingin juga daftar ke full stack biar makin intensif belajarnya, masih bisa daftar nih dari sekarang mumpung masih ada kuotanya, dan daftarnya juga masih gratis, bisa klik aja link pendaftarannya di pin live chat YouTube. Sip, setelah ini jangan kemana-mana sampai teman-teman menemukan informasi mengenai pengisian form kehadiran, nanti boleh disimak aja ya tata cara pengisian form kehadirannya. Oke, kalau gitu sekali lagi aku mau ucapin terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan sampai jumpa besok. Bye-bye. Revoniers, jangan lupa isi form kehadirannya ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Form kehadiran ini cuma bisa diakses melalui YouTube loh. Gampang banget kok caranya. Tinggal scan aja QR code yang ada di layar ini, atau teman-teman juga bisa sambil pause ya. Atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat dan juga description box. Setelah itu tinggal isi aja deh formnya. Pastikan kamu mengisi dengan data diri yang benar dan juga gunakan email yang sama dengan email pendaftaran ya. Terima kasih.